Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Miftahuddin SPDI MPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sholawat serta salam mari kita limpahkan kepada Nabi kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita selaku umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Saya Ida Safa Kamila dari kelas 2B Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang akal dan wahyu. Yang pertama ada kedudukan akal dan wahyu. Kedudukan antara akal dan wahyu dalam Islam sama-sama penting, karena Islam tak akan terlihat sempurna jika tak ada akal dan wahyu. Kedua hal ini sangat berpengaruh dalam Islam. Dapat dilihat dalam hukum Islam, akal dan wahyu ibarat penyeimbang, karena sesungguhnya akal dan wahyu itu memiliki kesamaan yang diberikan Allah. Kalau wahyu hanya orang-orang tertentu yang mendapatkannya tanpa seorang pun yang mengetahui, sedangkan akal adalah hadiah terindah bagi setiap manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, kedudukan akal menempati posisi yang sangat terhormat, karena akal dan wahyu adalah suatu yang sangat penting untuk manusia. Dialah yang memberikan perbedaan manusia untuk mencapai derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal pun harus dibina dengan ilmu-ilmu sehingga menghasilkan budi pekerti yang sangat mulia, yang menjadi dasar kehidupan dan juga tujuan dari baginda Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan wahyu, dia adalah pemberian Allah yang sangat luar biasa untuk membimbing manusia pada jalan yang lurus. Wahyu itu merupakan satu kesatuan yang lengkap, tidak terpisah-pisah. Wahyu itu menegakkan hukum menurut kategori perbuatan manusia, baik perintah maupun larangannya. Sesungguhnya, wahyu yang berupa Al-Quran dan As-Sunnah turun secara berangsur-angsur dalam rentang waktu yang cukup panjang. Peranan akal dan wahyu dalam Islam mengajarkan bahwa untuk bisa sampai pada Allah, terlebih dahulu manusia harus mengenal dirinya sendiri. Namun tidak selalu mendukung antara wahyu dan akal, karena seiring perkembangan zaman, akal yang semestinya mempercayai wahyu adalah sebuah anugerah dari Allah terhadap orang yang terpilih, terkadang mempertanyakan keahlian wahyu tersebut. Apakah wahyu itu benar dari Allah ataukah hanya pemikiran seseorang yang beranggapan semua itu wahyu? Seperti pendapat Abu Jambar bahwa akal tak dapat mengetahui bahwa upah untuk suatu perbuatan baik lebih besar daripada upah yang ditentukan untuk suatu perbuatan baik lainnya. Demikian pula, akal tak mengetahui bahwa hukuman untuk suatu perbuatan buruk. Karena masalah akal dan wahyu dalam pemikiran kalam sering dibicarakan dalam konteks yang manakah di antara kedua akal dan wahyu itu yang menjadi sumber pengetahuan manusia tentang Tuhan, tentang apa yang baik dan yang buruk. Maka para aliran Islam memiliki pendapat sendiri, antara lain yang pertama ada aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah sebagai penganut pemikiran Islam tradisional berpendapat bahwa akal mempunyai kemampuan mengetahui 4 konsep tersebut. Sementara itu, aliran Maturidiyah Samarkand yang juga termasuk pemikiran kalam tradisional mengatakan juga kecuali kewajiban menjalankan yang baik dan yang buruk akan mempunyai kemampuan mengetahui ketiga hal tersebut. Sebaliknya, aliran Asy'ariyah sebagai penganut pemikiran kalam tradisional juga berpendapat bahwa akal hanya mampu mengetahui Tuhan, sedangkan 3 hal lainnya, yakni kewajiban berterima kasih kepada Tuhan,
baik dan buruk serta kewajiban melaksanakan yang baik dan menghindari yang jahat diketahui manusia berdasarkan wahyu. Sementara itu, aliran Maturidiyah Bukhara yang juga digolongkan ke dalam pemikiran kalam tradisional berpendapat bahwa dua dari keempat hal tersebut, yakni mengetahui Tuhan dan mengetahui yang baik dan buruk, dapat diketahui dengan akal. Sedangkan dua hal lainnya, yakni kewajiban melaksanakan yang baik serta meninggalkan yang buruk, hanya dapat diketahui dengan wahyu. Selanjutnya yaitu klasifikasi ilmu dalam Islam. Nurholis Majid, cendekiawan muslim asal Indonesia, mengelompokkan ilmu-ilmu keislaman ke dalam 4 bagian, yaitu ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu kalam, dan ilmu falsafah. Ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Yang kedua ada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf dapat diartikan sebuah upaya yang dilakukan manusia untuk memperindah diri dengan akhlak yang bersumber pada agama dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan agama Islam dengan bukti-bukti yang yakin. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas soal-soal keimanan yang sering juga disebut ilmu aqaid atau ilmu usuluddin. Yang keempat ada ilmu filsafah. Ilmu filsafah adalah ilmu yang secara spesifik mendalami tentang ilmu alam semesta, mendalami manusia dan mendalami ketuhanan demi menghasilkan pengetahuan lebih jauh, memikirkan ilmu tersebut hingga ke esensinya untuk menemukan makna filosofinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.